Selamat pagi Bapak. Di video ini saya telah menyusun 5 artikel internasional dari IEEE dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dan sekarang saya akan menganalisis dari latar belakang permasalahan artikel, lalu metode dan hasilnya, serta hubungannya dengan keyword yang telah diberikan. Untuk artikel yang pertama mengenai power transmission yang berjudul Maintenance Schedule of Power Transmission Equipment Considering Large Scale Renewable Energy Access, yang dikeluarkan pada tahun 2019 oleh Zichai, Saidai, dan Dansu. Untuk latar belakang permasalahannya, tantangannya adalah mengelola pemeliharaan tanpa menyebabkan pemadaman atau pengurangan produksi energi terbarukan seperti tenaga angin dan tenaga surya, yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan jadwal pembangkit lainnya. Untuk metode yang digunakan, melibatkan perhitungan pembatasan angin berdasarkan fungsi kepadatan probabilitas dari beban ekuivalen dan output minimum harian yang menyala. Ini digunakan sebagai tujuan dalam optimasi jadwal pemeliharaan. Dan didapatkan hasil model ini diuji menggunakan jadwal pemeliharaan tahunan pada jaringan listrik nyata dan terbukti efektif dalam menentukan waktu yang optimal untuk pemeliharaan tanpa mengganggu pasokan energi terbarukan secara signifikan. Lalu apa kaitannya dengan power transmission? Artikel ini sangat berhubungan erat dengan transmisi daya karena fokusnya pada optimasi jadwal pemeliharaan peralatan transmisi tegangan tinggi. Lalu kita lanjut untuk artikel yang kedua mengenai voltage stability yang berjudul Voltage Stability Assessment on Ethiopian 230 kV Transmission Network Using Modified Voltage Stability Index, yang dikeluarkan pada tahun 2018 oleh Teisom Goatela, S. Esmiu, Sitati, dan George N. Envako. Untuk latar belakang permasalahan pada artikel ini, permasalahan yang dihadapi adalah pentingnya menganalisis stabilitas tegangan pada jaringan tenaga listrik, terutama pada bus-bus node dalam jaringan. Ketika jaringan listrik mengalami peningkatan beban, tegangan pada bus dapat menurun hingga titik di mana stabilitas sistem terancam. Metode yang digunakan dalam artikel ini, sistem tenaga listrik di Ethiopia 230 kV dimodelkan dan dianalisis aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson. Dilakukan dengan bantuan Power System Stability Analysis Toolbox, atau yang disingkat PSAT. Dan didapatkan hasil teknik indeks stabilitas tegangan yang dimodifikasi terbukti efektif untuk peringkat bus beban dalam jaringan listrik berliku. Metode ini menunjukkan keunggulan dalam mengidentifikasi bus-bus yang paling rentan terhadap masalah stabilitas tegangan dibandingkan metode konvensional. Lalu hubungannya dengan voltage stability, artikel ini berfokus pada stabilitas analisis daya, atau analisis stabilitas tegangan dengan menggunakan indeks stabilitas tegangan yang dimodifikasi atau biasanya disingkat MVSI. Stabilitas tegangan adalah faktor kunci dalam memastikan sistem tenaga listrik tetap beroperasi dalam kondisi yang stabil. Untuk artikel selanjutnya mengenai High Voltage Overhead Lines yang berjudul A New Approach for the Consistent Study of Urban Buildings Near High Voltage Overhead Lines, yang dikeluarkan pada tahun 2021 oleh Konstantin Zetu, Bogdan Konstantiniagu, George Grigoras, dan Florina Scarlatti. Latar belakang permasalahan pada artikel ini adalah pentingnya mengelola keberadaan bangunan perkotaan yang berdekatan dengan jalur saluran transmisi tegangan tinggi. Saluran transmisi ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap bangunan yang terlalu dekat, baik dari segi keamanan listrik maupun mekanik. Metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan yang menggabungkan hipotesis listrik dan mekanik dari saluran transmisi udara melalui investigasi, perhitungan, serta observasi. Dan hasil yang didapat, penelitian ini menunjukkan bahwa memperhitungkan detail struktural konduktor dan karakteristik mekaniknya sangat penting dalam mendesain dan mengoperasikan bangunan yang berdekatan dengan saluran tegangan tinggi. Untuk hubungannya dengan high voltage overhead lines, artikel ini berfokus pada pengoperasian bangunan di dekat saluran transmisi udara tegangan tinggi.
Artikel ini sangat relevan dengan topik saluran tegangan tinggi karena menyoroti risiko dan pertimbangan teknis yang perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi ketika ada bangunan atau infrastruktur yang berdekatan dengan jalur saluran transmisi tersebut. Untuk artikel yang keempat, mengenai losses in the power system, yang berjudul Estimation of Semiconductor Power Losses Through Automatical Thermal Modeling, yang dikeluarkan pada tahun 2024 oleh Jose Miguel Sanz Alcain, Eduardo Sebastian Francisco, Jose Perez Cebola, Asier Aroti, Carlos Benaruiz, dan Yosu Aizpuru. Untuk latar belakang permasalahan pada artikel ini, tantangannya dalam mendesain konverter daya optimal terletak pada pemahaman mendalam tentang elemen-elemen disyapasional dalam sistem untuk mencapai standar performa dan keselamatan yang diinginkan. Lalu metode yang digunakan adalah metode otomatis pasca desain untuk mengkarakteristik asi rugi-rugi daya semikonduktor berdasarkan dinamika thermal converter. Dan hasil yang didapat, metode yang diusulkan terbukti akurat dan fleksibel setelah diuji pada konverter daya ray nyata. Metode ini memungkinkan pengkarakteristisan rugi-rugi daya semikonduktor secara lebih efektif. Lalu hubungannya dengan losses in the power system, artikel ini sangat relevan dengan losses in the power system, terutama pada konverter daya, karena berfokus pada karakterisasi dan pengendalian rugi-rugi daya semikonduktor. Untuk artikel yang terakhir, mengenai problems in the transmission system, yang berjudul Multi-Commodity Flow Modeling for the Data Transmission Scheduling Problem in Navigation Satellite Systems, yang dikeluarkan pada tahun 2021 oleh Jung Yang, Li Ningsing, Chao Li, dan Zhongshan Zhang. Untuk latar belakang permasalahannya, penelitian ini berfokus pada masalah penjadwalan transmisi data antar satelit dengan batasan kapasitas di GNSS. Metode yang digunakan, model pemrograman bilangan bulat untuk meminimalkan jumlah layar maksimal pada setiap tautan antar satelit, atau biasa disebut ASL-H. Ini setara dengan meminimalkan bandwidth ASL yang terpakai secara maksimal. Dan hasil yang didapat, eksperimen ini dilakukan berdasarkan konstelasi satelit Beidou, dan hasilnya menunjukkan bahwa model dan algoritma yang diusulkan efektif dalam memecahkan masalah penjadwalan transmisi data antar satelit dengan batasan kapasitas ISL. Untuk hubungannya dengan problems in the transmission system adalah artikel ini sangat terkait erat dengan masalah saluran transmisi, khususnya dalam konteks antar transmisi dari antar satelit ISL. Batasan kapasitas bandwidth merupakan salah satu masalah utama dalam sistem transmisi data, dan makalah ini mengusulkan model dan algoritma untuk mengatasi masalah tersebut dalam GNSS, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi transmisi dan alokasi sumber daya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.